Selamat pagi adik-adik. Wah, senang banget ya jumpa lagi dalam ibadah anak pada minggu pertama di tahun 2022. Ya, gimana perasaannya? Bahagia nggak memasuki tahun 2022? Siapa coba yang senang, yang bahagia? Coba angkat tangannya. Iya, wah Om nggak bisa lihat ya, tapi Om yakin adik-adik pasti senang banget nih, udah bisa kembali memasuki tahun 2022 dan semoga kita semua punya semangat yang baru di tahun ini. Hari ini kita akan mulai ibadah anak dan untuk mengekspresikan atau untuk mengungkapkan rasa sukacita kita adik-adik, ayo kita sama-sama nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, untuk memulai ibadah anak pada hari ini, yuk mari kita bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, agar kami dapat beribadah dengan baik. Kami dapat tenang, mengikuti dengan baik, dan juga mengerti kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema ibadah anak pada hari Minggu ini adalah Allah yang peduli. Nah, Allah yang peduli adalah Allah yang menjaga kita, Allah yang mengasihi kita. Ya. Makanya adik-adik, kita sangat bersyukur karena kita punya Allah yang begitu luar biasa menjaga dan mengasihi kita. Kita akan bersama-sama belajar dari kisah perkawinan di Kana. Seperti apa ceritanya? Nanti Tante Titin akan menceritakannya bagi kita. Tapi mari kita yuk hayati kasih Tuhan melalui lagu Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo kita nyanyiin sama-sama. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Bahkan sedalam-dalamnya lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Mari kita hayati kasih Tuhan melalui lagu ini. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Adik-adik, sekalipun kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi kadang-kadang dan nggak jarang adik-adik sebagai manusia, kita tuh suka melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan dan sesama kita. Tetapi adik-adik, mari kita sama-sama saat ini datang dalam doa pengakuan dosa. Kita mau berdoa, adik-adik siapin diri, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengakuan dosa. Dan teman kita, Theo, akan membawakan doa pengakuan dosa. Silakan, Theo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami karena kami sudah berdosa kepada orang tua, saudara, dan teman kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak yang baik dan taat. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, Theo, sudah memimpin dalam doa pengakuan dosa. Adik-adik, saat ini mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Karena sekalipun kita ini manusia yang berdosa, kita kecil, lemah, kita mengakuinya di hadapan Tuhan, tetapi sekali lagi, karena Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, dan itu semua tertulis dalam Alkitab, maka Ia juga adalah Allah yang akan mendengarkan doa-doa kita, termasuk doa pengakuan dosa kita. Mari yuk kita nyanyikan sama-sama lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kasih Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dinyatakan kepada kita melalui berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Om akan bacakan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah adik-adik berita anugerah dari Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Tante Titin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui cerita Alkitab, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Semoga lagu ini menjadi semangat kita ya, untuk terus semangat mendengarkan firman Tuhan, dan mau terus bertumbuh dan berbuah melalui kebenaran tersebut. Mari kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Shalom, selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKI Celduk Raya.
kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan. Kami juga boleh memuji nama Tuhan dan beribadah bersama-sama. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, sehingga firman yang kami baca boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini Allah yang peduli. Kalau adik-adik tahu ada lagunya. Allah mengerti, Allah peduli, gitu ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap setiap hal yang sedang kita alami. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Nanti adik-adik boleh membaca bersama dengan mama papa di rumah ya. Nah, Injil Yohanes 2 ayat 1-11 ini bercerita tentang apa sih? Tante Titin ceritain ya buat setiap kita. Jadi pada waktu itu di kota Kana itu adanya di Provinsi Galilea. Ada pesta perkawinan. Ya, ada pesta pernikahan. Adik-adik bisa lihat banyak sekali orang-orang berkumpul. Mereka bernyanyi, mereka berpesta, mereka menggunakan baju-baju dan pakaian yang baik, yang bagus, yang cakep, ya. Nah, ketika mereka sedang dalam pesta pernikahan itu, ada juga murid-murid Yesus bersama dengan ibu Yesus. Jadi kalau adik-adik lihat, ada seorang ibu yang berbaju ungu, yang rambutnya udah agak putih, itu ibu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dalam pesta yang ramai itu, tiba-tiba seorang pelayannya bilang bahwa air anggurnya sudah habis. Jadi waktu itu ketika pesta pernikahan, pesta perkawinan, akan ada anggur yang diberikan pada setiap tamu. Air anggur itu harus diberikan untuk menjadi tanda bahwa pernikahan itu terjadi, perayaan itu sedang terjadi. Tapi bagaimana kalau air anggurnya habis? Lalu semua orang bingung, semua orang panik. Aduh, gimana ya anggurnya habis? Lalu ibu Tuhan Yesus bilang, lakukan sesuatu buat mujizat. Lalu kemudian Tuhan Yesus meminta agar pelayan itu memasukkan air ke dalam tempayan. Tempayan itu wadahnya ya, ke dalam tempatnya dimasukkan air. Nah, kalau adik-adik lihat, airnya awalnya berwarna biru. Tetapi ketika mujizat terjadi, air itu berubah menjadi anggur. Ketika pelayan itu mengambil dari tempayan, wah, jadi anggur. Lalu kemudian anggur itu diberikan kepada orang-orang. Nah, ini ya, tadinya tempayannya kosong, tidak ada isinya karena sudah habis. Lalu diisi air yang berwarna biru. Lalu berubah menjadi air anggur. Wah, mujizat terjadi adik-adik. Akhirnya orang-orang di pesta pernikahan itu tetap bisa minum anggur dan merayakan pesta bersama-sama. Lalu kemudian pelayan itu memberikan anggur kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu minum anggurnya. Gitu ya. Lalu dia bilang, biasanya anggur-anggur yang baik itu dikeluarkan di awal. Tetapi di tempat ini anggur yang baik dikeluarkan di akhir. Wah, lalu semua bisa menikmati.
semua bisa minum anggurnya, dan pesta pun tetap berlanjut. Nah, adik-adik, lewat cerita tadi, kita belajar bahwa Tuhan peduli kepada setiap kita anaknya. Jadi kita melihat ada seorang yang di pesta pernikahannya membutuhkan anggur. Lalu dengan kepeduliannya, Tuhan hadir memberikan apa yang dibutuhkan. Adik-adik juga tentu pernah mengalami, pernah merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Misal ketika kita takut, ketika kita sendirian, ketika kita sedang sedih. Tuhan peduli loh kepada setiap kita anak-anaknya. Sama seperti Tuhan peduli kepada orang yang sedang merayakan pesta pernikahan. Ya, kita yang sedang sedih karena banyak hal. Karena misal kita ditinggalkan oleh teman kita. Teman yang baik harus pindah keluar kota karena dia pindah bersama dengan orang tuanya. Aduh, aku sedih banget, aku nggak bisa main lagi sama temanku. Ya, jangan takut, jangan sedih. Tuhan Yesus mau kok jadi teman kita. Tuhan Yesus nanti akan kasih teman-teman lain untuk kita. Atau ketika kita yang sedang kesulitan, aduh ini gimana ya pelajaran matematika? Dari kemarin belajar nggak bisa-bisa. Aduh udah nih nggak usah belajar deh. Loh enggak, kita berdoa minta Tuhan tolong. Kita coba lagi pelan-pelan. Kita kerjain lagi soal-soalnya. Kita lihat dan tanya ke ibu guru waktu lagi sekolah. Bu, ini aku nggak ngerti loh yang ini rumusnya. Nanti kita bisa. Kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang peduli terhadap kesulitan-kesulitan kita. Mungkin kesulitan adik-adik, kesulitan Tante Titin, kesulitan Mama Papa berbeda-beda. Tetapi Tuhan peduli kepada setiap kita anak-anaknya. Atau kita yang sedang sendirian. Sendirian karena Mama lagi pergi keluar kota. Papa lagi pergi kerja. Aku sendiri. Ada Mbak sih siang. Terus gimana ya? Aku nggak ada siapa-siapa nih di rumah. Jangan takut, Tuhan peduli. Tuhan akan menemani, Tuhan akan menyertai setiap kita anak-anaknya. Maka adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah peduli. Dia akan senantiasa menolong kita dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam kesendirian. Kalau ada adik-adik yang lagi nangis karena jatuh, ingat Tuhan Yesus menolong kita lewat orang-orang di sekitar. Nanti pelan-pelan kita kasih obat, lalu kita sembuh. Ya, kita mengingat hari ini bahwa Tuhan peduli terhadap setiap kita anak-anaknya. Oke adik-adik, ayo kita sekarang akan mendengarkan ayat hafalan. Mari kita panggil teman kita Henok. Henok akan membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 121 ayat 2a. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Terima kasih Henok karena sudah membacakan ayat hafalan bagi setiap kita. Mari adik-adik untuk menutup renungan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa Tuhan peduli terhadap setiap kami. Tuhan peduli terhadap kami, Tuhan peduli terhadap mama papa, Tuhan peduli terhadap setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kami mau yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kembali ibadah kami, Tuhan Yesus yang menyertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Tante Titin yang sudah membawakan cerita Alkitab yang merupakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dan juga terima kasih Henok yang juga boleh membawakan ayat hafalan ya. Nah, adik-adik, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita, ibadah kita akan selesai, tetapi ingat untuk kita dapat terus menghayati cinta kasih Tuhan, terus merenungkan, terus melihat cinta kasih Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa peduli. Dan tentunya adik-adik, tidak hanya kita menghayati atau merasakan atau mengerti akan cinta kasih Tuhan bagi hidup kita, tapi juga kita mau membagikannya bagi sesama kita. Karena itu, mari kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta sebagai lagu penutup ibadah anak pada hari ini. Mari kita nyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Adik-adik, untuk menutup ibadah anak pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah bersama-sama memuji Tuhan, bersekutu, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami setelah selesai dari ibadah anak ini dapat terus mengerti, terus melihat, terus merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, dan juga dapat membagikannya kepada sesama kami. Khususnya ajar kami untuk melihat bahwa Allah kami adalah Allah yang peduli bagi kami, dan juga Allah yang peduli bagi orang-orang dan juga lingkungan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali beraktivitas, berkatilah kami, kedua orang tua kami, seluruh keluarga kami, orang kami kasihi, dalam aktivitas kami, dan juga dalam waktu belajar kami di minggu mendatang. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, kita sudah boleh sama-sama beribadah pada hari ini. Selamat beraktivitas kembali adik-adik, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan dengan keluarga, selamat belajar kembali, selamat beraktivitas, dan sampai bertemu di ibadah anak selanjutnya adik-adik ya. Tuhan memberkati adik-adik dan juga keluarga. Dadah!